Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan hari ini, Hati yang Menyembah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kita terbuka di hadapannya dengan semua keinginan dan motivasi kita. Yesus tidak tertipu oleh kemarahan orang-orang Farisi atas murid-muridnya yang memetik biji-bijian dan memakannya pada hari Sabat. Juga tidak terintimidasi oleh teguran mereka setelah ia menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Tuduhan mereka gagal untuk menunjukkan kebenaran superior mereka. Sebaliknya, ia menunjukkan kurangnya kasih dan pengertian mereka. Para pemimpin zaman Yesus telah menjadi begitu kaku dalam penerapan hukum mereka, sehingga kehilangan arti dari hukum-hukum Allah. Sabat tidak pernah dimaksudkan untuk menghalangi umat manusia. Sabat adalah hadiah. Seperti semua peraturan Allah bagi anak-anaknya, Allah memberikan peraturan tentang Sabat untuk mengajar dan membentuk kita. Ketika kita memelintir, menambah dan mengurangi dari firman Tuhan, kita merusak tujuannya, memutarbalikkan maknanya, dan menghilangkan berkat dari diri kita sendiri dan juga orang lain. Tidak ada yang dapat kita lakukan yang dapat membuat Tuhan terkesan jika kasih dan kesetiaan bukanlah motivasi di balik tindakan kita. Mika 6 ayat 6-8 mengatakan, "Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Tidak ada yang kita lakukan atau berikan sebagai pengorbanan kepada Tuhan yang dapat menebus dosa-dosa kita. Tidak ada yang kita janjikan yang dapat membuat Tuhan terkesan. Bagaimanapun juga, semua yang kita miliki berasal dari tangannya. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma karena tidak ada harga yang dapat menggantikan atas berat dan harga dosa-dosa kita. Ibadah sejati memahami bahwa tanpa belas kasihan Tuhan dan pengorbanan Yesus, tindakan kita tidak ada artinya. Tanpa kasih dan pengabdian, lagu pujian kita berbunyi seperti kekacauan yang menjengkelkan. Penyembahan yang sejati bukanlah menempatkan uang dengan jumlah besar di kantong persembahan. Pengorbanan sejati tidak secara terbuka meninggalkan satu bentuk dosa sambil melindungi yang lain secara diam-diam. Tuhan menginginkan kasih yang jujur. Kita tidak akan pernah bisa membayar kembali kepadanya atas belas kasihan dan kasih karunia yang Tuhan curahkan kepada kita. Tetapi kita dapat menghargai pemberian itu dengan meniru hatinya. Ketika kita mengasihi dengan kasih Kristus, kita menghormati salib. Ketika kita berkorban dengan kerendahan hati tanpa pamrih dari kebenaran, kita memuji pemeliharaan dan kuasa Allah kita. Ibadah sejati bukanlah tindakan untuk dilihat oleh orang lain. Ibadah sejati dimulai dan diakhiri di dalam hati kita. Itu menjadi motivasi untuk tindakan kita. Hal itu meluap ke dalam ucapan kita dan dibuktikan dalam kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kasih yang murni dan pengorbanan yang suci. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.